Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilman Rafiuddin dengan nomor NIM 12192300081 jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas 3B. Di sini saya akan membahas hasil tugas saya, tugas ekonomi makro Islam yang berjudul Sistem Lembaga Perbankan Syariah. Perbankan syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern. Kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mensupport ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Karena itulah, sistem perbankan syariah menerapkan sistem bebas bunga dalam operasionalnya. Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir, karena Mesir telah mengilhami diadakannya konferensi ekonomi Islam yang pertama itu di Mekah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, 2 tahun kemudian lahirlah Islamic Development Bank atau IDP, yang kemudian diikuti oleh pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara, termasuk negara-negara bukan anggota OKI seperti Filipina, Inggris, Australia, Amerika, dan juga Rusia. Sejak saat itu, mendekati awal dekade 1980-an, bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Secara garis besar, lembaga-lembaga perbankan Islam yang bermunculan itu dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis, yakni sebagai bank Islam komersial atau lembaga investasi dengan bentuk international holding companies. Adapun pendirian bank syariah di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 sebagai hasil kerja tim perbankan MUI, adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar 106 miliar 126 juta 382.000 sampai bulan September 1999. BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bank syariah di Indonesia muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Pengertian bank. Kata bank berasal dari bahasa Itali banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Adapun Dr. Hussein Syahatah menjelaskan definisi bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang membuka layanan produk perbankan dan keuangan, investasi dalam berbagai sektor sesuai dengan kaidah syariah dan bertujuan merealisasikan pertumbuhan sosial dan ekonomi umat Islam. Menurut pasal 1-1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Jenis-jenis bank. Dalam Undang-Undang 10 Tahun 1998, jenis bank dikelompokkan menjadi 2, menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank syariah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu bank umum syariah, cabang syariah, bank konvensional atau unit usaha syariah, dan bank perkreditan rakyat syariah yang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah diganti dengan bank pembiayaan rakyat syariah. Keunggulan dan kelemahan. Menurut Antonio, ia menjelaskan kelebihan bank syariah terutama pada yang pertama itu kelebihan bank syariah itu terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pengesahan pengelolaan bank dan nasabahnya. Dari ikatan emosional ini dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungannya secara jujur dan adil. Lalu yang kedua itu dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya, sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. Di sisi lain, bank syariah juga memiliki kelemahan.
Ada 6 kelemahan bank syariah yang menyebabkan masih sedikitnya masyarakat menjadi nasabah bank syariah. Adapun kelemahan itu ialah yang pertama, promosi bank syariah kurang menyeluruh ke berbagai masyarakat. Lalu yang kedua, kantor yang dimiliki sedikit. Ketiga, ketidaktahuan masyarakat. Yang keempat, fasilitas anjungan tunai mandiri jumlahnya sedikit. Yang kelima, produk-produknya tidak diketahui masyarakat, tidak diketahui masyarakat. Lalu yang terakhir, kurangnya fasilitas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.